Kami ulang tahun di hari yang sama. Putriku mengajak ibu mertuanya ke luar negeri, sedangkan dia hanya memberiku 16.000. Selamat ulang tahun ibu mertua. Terima kasih Maya. Di hari ulang tahunku sengaja ajak liburan ke luar negeri dan juga membelikanku tas harga ratusan juta rupiah dan gelang emas. Maya, aku dan ibumu ulang tahunnya sama kan? Kau membeliku seperti ini, kau membelikan ibumu apa? Aduh, aku hampir lupa. Astaga ibu, kamu terlalu mata duitan. Amplop dari anak muda aja kamu terima, bahkan langsung diterima. Jangan-jangan kamu terus nungguin aku kirim amplop ya? Dia beliin mertuanya tas dan gelang, sedangkan aku hanya karena menerima amplop 8.100 rupiah dibilang mata duitan. Bukan maksudku, tapi kamu dalam hal ini kalah sama ibu mertuaku. Dia nggak pernah menerima amplop dari kita, malah setiap hari raya memberi amplop kepada kami yang lebih muda. Beda sama kamu yang biasanya pelit sekali. Maya, ibumu sudah lama nggak balas pesanmu. Apa dia marah? Ibu gak perlu sebegitunya marah sama aku hanya karena masalah kecil gini. Bukankah aku sudah kirim amplop untuk ibu? Di grup ada banyak saudara biar jadi bahan tertawaan. Maya, ibu jangan-jangan marah karena kita liburan gak ajak dia ya? Ibuku emang banyak maunya, sudah tua begini masih setiap hari suka membanding-bandingkan. Ibu terlalu picik. Ibu gak bisa belajar dari ibu mertuaku. Dia gak pernah karena hal begini marah sama aku. Ibu sungguh mau menyerahkan perusahaan dan rumah semuanya kepadaku. Kakakmu meninggal lebih dulu, ibu sekarang hanya punya kamu. Ini cepat atau lambat jadi milikmu. Lebih baik aku serahkan padamu lebih awal. Ibu tenang saja, kamu nanti bisa menikmati hidup dengan tenang. Aku dan Andi pasti akan merawat ibu dengan baik. Iya ibu nanti tinggal bersama kami akan mengurus ibu. Ibu tidak perlu melakukan apa-apa. Aku akan memberikan perusahaanku, rumahku, semuanya aku berikan pada putriku. Bertahun-tahun ini dengan sepenuh hati melayani keluarga, pada akhirnya menjadi di mulutnya orang yang gak tahu apa-apa. Dan pelit sekali, aku benar-benar melahirkan kacang lupa kulitnya. Bu, nanti ibu tidur di kamar ini saja. Maya, ini kan ruang penyimpanan, rumahnya besar begini. Tidak ada kamar tidur lain. Aku dan Andi sedang merencanakan kehamilan, pasti harus menyediakan kamar untuk anak. Sebentar lagi ibu mertuaku juga akan tinggal bersama kami. Kamar ini jadi tidak cukup. Ibu, lagi pula rumah ini besar, kamu cuma tidur di sini malam hari. Ibu bersabar aja ya. Halo ibu, kapan ibu pindah ke sini? Aku dan Andi sudah menyediakan kamar tidur yang terbesar. Maya, apa yang kamu lakukan? Ini foto kakakmu. Kenapa kamu foto sial begini ditaruh di ruang tamu? Aku sedang hamil. Sangat tidak beruntung. Apa kamu mau mengutukku dan anak di perutku? Ibu memberikan perusahaan kepada kita, dirinya jadi santai. Setiap hari di rumah menikmati hidup, tidak melakukan apa-apa. Ya, kita sudah merawat ibu dari hari tua. Dia mengerjakan pekerjaan rumah, bukankah itu sudah seharusnya? Aku sudah memutuskan, setelah anak lahir, aku tidak akan memperjakan perawat. Lagi pula ibuku menganggur juga. Biarkan dia bekerja lebih banyak. Anggap saja olahraga. Bayu, ibu sudah tulus penuh hati kepada adikmu, tapi mendapat perlakuan begini. Andai saja kau masih ada. Ibu, Anda sudah pulang. Lihat, aku sudah siapkan banyak makanan. Semuanya makanan kesukaan ibu. Hari ini hari apa? Begini mewahnya. Ibu, hari ini ulang tahun ibu loh. Ibu sendiri lupa. Selamat ulang tahun, ibu. Bayu, kamu bilang putri menantu yang baik. Baru saja kamu pergi, dia sudah berselingkuh. Ibu, aku benar-benar melihat dengan mata kepalaku sendiri putri itu pergi ke hotel dengan seorang pria. Kakak aku baru pergi belum lama, dia sudah tidak sabar dan selingkuh. Ibu. Ibu, apa yang kau lakukan? Anakku baru meninggal, mayatnya belum dingin, kau masih sempat menggoda pria lain. Aku tidak punya menantu sepertimu, menantu tidak tahu malu.
Ibu, aku tidak. Pasti ibu salah paham. Pergi! Pergi dari sini. Keluar dari rumahku. Ibu, percayalah padaku, ibu. Ibu, ibu, aku tidak berselingkuh. Bu, apa maksudmu? Mama tidak balas pesan. Di grup di depan banyak orang, kau biarkan aku diabaikan. Bukankah aku hanya bilang kamu sedikit saat ulang tahunmu? Apa perlu segitunya? Biasanya di rumah, ibu tidak mengeluarkan apa-apa. Bahkan uang belanja dari kami, ibu makan pakai uangku, pakai barangku, tinggal di rumahku. Aku dan Andi yang menanggung semuanya. Menurutku, ibu benar-benar tidak sebanding dengan ibu mertuaku. Setiap kali ibu mertuaku datang, selalu bawa banyak oleh-oleh. Tidak pernah datang kosong. Bahkan kasih amplop untuk Fajar. Lihat ibu, sudah bertahun-tahun. Apa ibu pernah pakai uang untuk kami? Ratna, ini memang salahmu. Anak muda sekarang cari uang susah. Kenapa kamu gak bisa mengerti mereka? Iya, kamu dan ibu mertua Maya ulang tahun sama, tapi perlakuan beda jauh. Kamu harus introspeksi diri. Ini udah jam berapa? Kenapa sarapan belum siap? Maya, hari ini ibu agak sedikit sakit pinggang. Sarapan hari ini kalian bisa nerima seadanya. Aduh ibu, kenapa sih ibu rewel banget? Cuma disuruh masak dan cuci piring. Ibu mertua aku sudah 60 lebih. Masih setiap hari joget di taman, gak lihat dia kenapa-napa. Kayaknya ibu cuma males aja. Jangan cari alasan. Apa ibu lupa ibu itu ibu kandungku? Aku kerja tiap hari capek-capek. Masa ibu gak mau bikin sarapan? Fajar, suka mainan yang di belakang nenek. Suka, Neni yang terbaik. Aku paling suka Neni. Aku benci dengan Neni Ratna. Masakannya gak enak, mainannya juga jelek sekali. Ibu dengar, anak sekecil Fajar aja gak suka sama ibu. Ibu emang harus merenung dan introspeksi. Maya, jangan bicara begitu pada ibumu. Insan juga susah. Ibu terlalu baik hati. Orang seperti ibuku itu gak boleh dimanja. Kalau kamu sedikit, dia jadi semakin berani. Lagi pula, ibuku udah memberikan perusahaannya dan rumahnya padaku. Aku satu-satunya anak perempuannya sekarang. Dia cuma bisa bergantung padaku. Ibu, kami di luar sampai tanggal 29 pulang malam lebaran. Ibu ingat, siapkan makan malam lebaran lebih awal. Ibu sudah siapkan lebih awal makan malam lebaran ya. Ibu, aku kasih kamu kesempatan untuk menebus kesalahan. Menu udah dikirim ke kamu 10 masakan semua favorit ibu mertua. Kamu ingat siapkan dari awal ya. Bahan-bahannya beli sendiri. Ingat beli yang segar. Masakan makan malam lebaran sudah selesai. Ayo semuanya makan. Bu, ngapain sih? Duduk aja makan. Sebentar lagi kamu datang. Mejanya kecil, gak ada tempat untuk ibu. Atau ibu di dapur aja. Makan dikit aja. Neni, aku mau udang itu. Iya, nenek kupasin. Aku sudah berkorban banyak, tapi ternyata sama sekali gak berharga. Kalau begitu, mulai sekarang rumah ini aku gak mau urus lagi. Ibu, kami udah pulang. Apakah makan malam lebaran udah siap? Kami hampir mati kelaparan. Ini malam lebaran loh. Ibumu pergi kemana? Kenapa tidak menunggu kami di rumah? Ibu, di mana kamu? Ada apa ini? Bukankah aku sudah mengirimkan menu kepadamu? Makan malam lebaran apa ini yang kamu buat? Dan aku sudah bilang berkali-kali aku dan ibu mertuaku tidak suka ikan. Apa kamu sengaja? Ini malam lebaran, ibumu meninggalkan kami meja penuh dengan sisa makanan. Dia sendiri bilang. Balas pesan dong, maksudnya apa? Malam lebaran begini. Kami susah payah dari luar negeri pulang. Kamu tinggalkan meja penuh makanan dingin untuk kami. Ini karena kami pergi liburan, tidak mengajakmu kan? Apa sampai dendam sampai sekarang? Hari-hari ini tidak membalas satu pesan. Kamu ingin membuat kami semua kehilangan semangat lebaran. Kamu baru senang kan? Sudah tua begini masih kabur dari rumah ya? Hah, baiklah, baiklah. Kalau kamu bisa jangan pernah kembali. Aku anggap aku tidak punya ibu seperti kamu. Sudah, malam lebaran jangan marah. Ibumu memang salah dalam hal ini. Tapi makan malam lebaran pasti harus tetap dimakan. Hari ini kita makan di luar. Aku yang traktir. Ibu, kamu yang terbaik. Ibuku sepanjang hari hanya tahu membuat kamu kesal. Kamu jangan terus marah sama ibumu. Nanti kirimkan lokasi restoran padanya. Lagi pula, ini malam lebaran, harus tetap makan malam lebaran bersama.
Kirim apanya? Aku rasa dia hanya menggunakan trik menunggu kami mencarinya. Dia mau kabur dari rumah, biarkan saja. Sekarang dia hanya punya aku seorang putri, aku lihat dia bisa kemana. Nanti pasti dia juga kembali, minta aku merawatnya di hari tua. Ayo kita pergi, jangan pedulikan ibuku. Kamu sudah tidak muda lagi, kamu kabur dari rumah ya? Ya, kamu hebat, silakan. Jangan pernah kembali, aku anggap gak pernah punya ibu kayak kamu. Aku berikan segalanya pada anak perempuanku, tapi pada akhirnya tidak punya apa-apa lagi. Hanya punya uang sedikit ini. Kebersamaan keluarga, tapi aku bahkan gak punya tempat untuk pergi. Tidak ada. Ibu, malam lebaran, kenapa ibu sendirian di jalan, gak pulang ke rumah? Sebentar lagi tahun baru, cuaca sangat dingin. Makan pangsit dulu biar badan hangat. Putri, kenapa kamu di sini? Ibu? Putri, kenapa kau begitu larut masih di luar? Biasanya aku jualan di sekitar sini. Kan hari ini lebaran, makanya aku tutup lebih awal. Mengajak anak pulang makan malam lebaran. Ini anakku, Rizky. Cepat panggil nenek. Halo nenek. Bu, ada apa dengan ibu? Kenapa di hari lebaran sendirian di luar? Bu, ada apa? Bu, apa ibu punya masalah? Ayo pulang bersama saya. Ada apapun kita bicarakan di rumah ya. Putri, ini sudah cukup. Bu, ini dahangan terakhir. Tunggu sebentar. Sebentar lagi kita makan. Kamu umur berapa? Siapa namamu? Kenapa ayahmu tidak di rumah? Namaku Rizky. Aku berumur 5 tahun. Kata ibu ayah sebelum aku lahir, dia sudah meninggal. Namaku artinya merindukan ayah. Nenek, aku kenal nenek. Di rumah tempat nenek. Ini anak Bayu. Ibu, jangan menangis. Bu, ibu tidak percaya saya tidak apa-apa. Tapi Bayu bagaimanapun sudah pergi bertahun-tahun. Saya berbohong kepada ibu sekarang juga tidak ada artinya. Putri, dulu Maya bilang kau selingkuh. Sebenarnya apa yang terjadi? Bu, tidak peduli ibu percaya atau tidak, saya sungguh tidak selingkuh. Saya tidak pernah mengkhianati Bayu. Dulu bukti-bukti itu semua dipalsukan oleh Maya. Dia juga mengancam saya tidak boleh membela diri di depan ibu, kalau tidak dia akan mengunggahnya ke internet. Saat itu Bayu baru meninggal. Ibu sedang berduka dan tidak bisa membedakan mana yang benar. Saya tidak menyalahkan ibu. Kalau Rizky, saya baru tahu setelah diusir, baru tahu bahwa saya hamil. Awalnya saya ingin mengugurkan anak ini, tapi begitu teringat ini adalah darah terakhir yang ditinggalkan Bayu di dunia. Jadi saya tidak tega. Jadi saya sendirian melahirkan anak itu. Ibu tenang aja, aku gak memanfaatkan Rizky untuk meminta apapun. Kalau ibu tidak percaya, saya bisa membuat surat perjanjian. Saya akan pergi dan tidak akan muncul depan ibu. Tidak usah, ibu yang salah. Ibu minta maaf kepadamu dan juga minta maaf kepada Bayu. Kalau Bayu tahu dari alam sana, melihat aku membuat kalian ibu dan anak menderita begitu banyak, pasti dia tidak akan memaafkanku. Ibu minta maaf. Ibu, apa yang ibu lakukan? Aku tidak pernah menyalahkan ibu. Aku tidak berguna, bekerja keras seumur hidup, akhirnya malah kehilangan segalanya. Ternyata kamulah menantu perempuan yang kuusir dari rumah yang mau menampungku. Melihat kalian menderita, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Putri, jangan sungkan. Aku hanya punya uang sebanyak ini. Ibu, aku tidak pernah demi uang. Ibu belum bilang padaku ada apa dengan ibu. Di hari raya begini, kenapa ibu sendirian? Setelah Bayu meninggal, aku hanya punya Maya sebagai satu-satunya anak. Perusahaan dan rumah semuanya aku berikan padanya. Tapi siapa sangka, aku ternyata memelihara kacang lupa kulitnya. Aku jadi babu, kuda, dan pembantu untuknya. Hanya karena aku terima amplop uang 8,8 yuan. Dia memaki-makiku depan hidungku. Bagaimana dia bisa berbuat seperti itu? Dia kan ibu kandung ibu sendiri. Karena Maya dan ibu mertuanya tidak bisa makan ikan, aku sudah hampir 5 tahun tidak makan ikan sama sekali. Ternyata kamu masih ingat, aku suka makan ikan. Aku buta, salah menuduhmu menantu yang baik. Ibu, semua sudah berlalu. Kita sekarang kan baik-baik aja. Itu lebih berharga dari apapun. Kalau ibu tidak keberatan, tinggallah di sini bersamaku. Sudah, jangan bahas itu. Ayo kita makan, nanti makanannya dingin. Ibu, makanlah yang banyak. Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Hebat.
Dia malah memblokirku. Aku lihat dia bisa sembunyi sampai kapan. Ibu kali ini jangan-jangan dia benar-benar marah ya. Bagaimana kalau kita cari? Ini lagi tahun baru, dia seorang nenek, bisa pergi kemana? Ibumu itu tahun baru yang seharusnya baik-baik saja, dia tidak ingin kita semua tenang. Ibu sudah beberapa hari pergi. Kalau benar-benar tidak bisa, kita lapor polisi saja. Lapor polisi apa? Bukankah dia hanya ingin membuat kita khawatir? Aku malah tidak akan mencarinya. Malah bagus, tidak usah repot di rumah. Setiap hari melihat wajah cemberutnya. Aku sudah muak. Aku tidak percaya dia hanya punya aku seorang anak perempuan tanpa aku bisa Perusahaan ada kontrak. Kata Bapak Surya, kontrak itu harus ditandatangani oleh ibu. Tapi ibu sekarang tidak ada. Kalau aku yang tanda tangan tidak bisa. Karena aku putrinya. Tidak bisa, klien besar itu Bapak Surya adalah teman lama ibu. Kontrak sebelumnya sudah ditandatangani oleh ibu. Dia bilang dia hanya kenal ibu dan ini bisa dibatalkan. Apa ini? Bagaimana ini? Kayaknya ibumu sengaja. Mungkin dia sudah dari dulu dengan Bapak Surya ini. Sudah sepakat memang mau menyulitkan kalian. Kamu dan Andi setiap hari sibuk mengurus perusahaan. Dia benar-benar sedikit pun tidak tahu memaklumi kalian. Kalau begitu kita harus cari ibu. Kontrak ini tidak bisa ditandatangani. Perusahaan setidaknya rugi puluhan juta. Cari apa? Dia sudah lama berencana memeras kita. Aku sengaja tidak akan menurutinya. Bukankah itu hanya kontrak? Aku tidak mau selesai. Ibu, biar saya sendiri yang mengurus ini. Saya bisa menangani sendiri. Putri, saya lihat lapak kamu ini seharian kok sepi banget. Hari ini emang sepi, mungkin karena semua pada pulang kampung. Putri, masakanmu ini meskipun mengenyangkan, tapi tidak punya ciri khas. Dulu waktu saya punya restoran, ada beberapa masakan andalan yang disukai pelanggan. Ibu ternyata bisa masak. Ayah mertuamu meninggal cepat waktu saya masih muda. Untuk menghidupi Bayu dan Maya, saya belajar macam-macam. Setelah keadaan membaik, sudah tidak masak lagi. Bagaimana kalau kita coba memperbaiki menu? Ibu, saya percaya sama ibu. Kalau begitu ibu yang bilang, saya yang buat. Ini jualan apa? Wangi banget, dari jauh sudah tercium. Ini adalah menu baru kami, masakan andalan baru. Bisa dicoba gratis. Kalau suka baru beli. Saya coba satu. Yang jadi andalan di sini, semua menu andalan masing-masing satu. Siap. Ibu, semua menu baru satu porsi. Rasanya ini terlalu familiar. Bu, siapa yang memasak ini? Ratna, ternyata kamu. Bapak Surya, kenapa ada di sini? Saya kesini ketemu klien. Cuma ada aroma wangi. Begitu saya coba masakan ini, langsung tahu ini buatanmu. Kamu kenapa jualan di sini? Setelah saya serahkan perusahaan ke anak perempuan, dia bilang saya tua tak berguna. Biar dikata tua, saya ingin buktikan. Saya Ratna, seumur hidup tak pernah menggantungkan diri pada siapapun. Tua begini pun saya bisa mandiri hidup diri sendiri. Maya tega begini sama kamu. Bodoh kamu, Ratna. Bakat masakmu ini sayang kalau tidak dipakai. Sayang kalau begini terus. Saya investigasi buat kalian restoran yang benar. Pak Surya, ini merepotkanmu. Gak ngerepotkan. Dulu waktu saya mulai usaha, kalau bukan karena bantuanmu, mana bisa saya seperti sekarang. Tapi saya ada satu syarat. Restoran ini kamu yang jadi foundernya. Urusan lain gak usah dipikirkan. Saya suruh orang bantu atur semuanya. Saya sudah tua begini, founder mah gak usah. Kalau kamu mau serius investasi, biar Putri yang jadi. Dia menantu saya, anak ini rajin dan tekun. Dan baik hati. Masakan ini dia pelajari sedikit demi sedikit. Bahkan lebih enak dari masakan saya yang dulu. Baik, saya percaya pilihanmu. Ikuti kamu. Kalau begitu kita tanda tangan kontrak sekarang. Besok aku kirim orang untuk antar kalian lihat lokasi restoran. Ini terlalu mendadak. Ibu cubit aku cepat. Apa ini tidak mimpi? Ini template kontraknya, rencana kerjasama detailnya. Hari ini aku pulang, suruh asistenku siapkan. Besok aku bawa ke sini. Putri, kamu yang tanda tangan. Mulai sekarang kamu jadi pemilik restoran kita. Bu, sebaiknya ibu saja. Aku benar-benar tidak punya pengalaman. Ibu yakin kamu pasti bisa. Kalau ada masalah, ibu masih ada.
Kontrak sudah ditandatangani. Kalian harus beri nama restorannya. Ibu yang tentukan saja. Ibu, nenek, aku mau nama kalian digabung. Kalau begitu, sebut saja Kalau restoran begitu, sebut saja Anggrek restoran Emas. Anggrek Emas. Baik. Ibuku emang sedang gak enak badan. Aku kan anak kandungnya. Aku aja yang tanda tangan kontrak ini. Sama aja dong. Putri? Kenapa dia bersama ibu? Apa mungkin dulu aku memasukkan bukti fitnah Putri? Ibu sudah tahu. Syukurlah Bu, mulai sekarang kita punya restoran sendiri. Hari ini kita tutup lebih awal, pulang dan rayakan. Meninggalkan anak sendiri main-main dengan orang luar. Mau buka restoran, mimpi. Restoran Anggrek Emas buka besar-besaran, diskon 50% untuk semua menu. Ibu, benar-benar di usia segini masih bikin keributan. Buka restoran apa? Enggak malu apa? Ayo cepat ikut saya pulang. Saya sibuk. Urusan lain bicara nanti. Sibuk? Kamu sibuk dengan ini, barang yang tidak pantas. Ibu jangan bikin masalah, bisa nggak? Rumah dan perusahaan masih banyak yang butuh ibu. Kontrak Pak Surya hanya ibu yang bisa tanda tangan. Cepat tutup toko jelek ini. Ikut saya untuk urus bisnis. Saya sudah berikan perusahaan kepadamu, itu perusahaanmu. Kamu urus sendiri. Saya tidak akan pulang. Ratna, kamu tidak pulang ke rumah yang baik. Apa yang kamu lakukan dengan orang luar ini? Kamu tahu nggak mana yang baik? Akulah putrimu. Putri, emang kamu nganggap aku ibu? Di matamu hanyalah pembantu gratis, alat tanda tangan kontrak. Inilah rumahku. Tolong pergi. Jangan ganggu bisnis kami. Atau saya panggil polisi. Baik, kamu yang gak mau yang enak. Maunya yang keras ya? Baik, kamu gak mau dengerin yang enak ya? Mau yang dipaksa ya? Maya, ibu itu orang yang lebih tua. Kok kamu bicaranya begitu sama dia? Bukan urusanmu. Kamu perempuan murahan yang diusir dari rumah. Apa hak kamu ngurusin urusan aku sama ibu? Semuanya lihat, ini dia wanita itu, Putri. Dulu ketika kakakku baru meninggal, dia selingkuh. Sekarang entah dari mana dia bawa anak haram membujuk ibu biar gak pulang. Bukannya mau ngincar harta keluarga kita. Serius, restoran ini porsinya besar dan murah. Dan enak juga, padahal kukira pemiliknya orang yang jujur. Nenek ini udah gila kepikiran cucu. Demi anak haram itu sampai gak berani ngakuin anak kandungnya. Orang yang rusak moral seperti ini gak layak jualan. Cepat kembalikan uang kami. Semuanya diam sebentar. Dengarkan saya. Saya Ratna, saya ibu kandung Maya. Dan juga mantan ibu mertua dari Putri. Hari ini saya harus membela menantu saya Putri. Dan juga untuk diri saya sendiri mengatakan yang sebenarnya. Dulu, bukti perselingkuhan menantu saya Putri, semua bukti itu semua dibuat oleh Maya. Anak perempuan saya yang baik yang memasukkannya. Dia bisa kuasai harta sendiri saat anak saya baru meninggal. Saat saya sangat berduka, dia merancang untuk mengusir Putri yang sedang hamil. Putri sendirian melahirkan anak saya. Anak yatim, banyak menderita tapi gak pernah mengeluh sedikit pun. Putri tidak selingkuh. Anak ini Rizky adalah cucu sah keluarga Wijaya. Sedangkan Maya setelah dapat perusahaan dan rumahku, dia jadikan aku pembantu dan suruh tinggal di gudang. Dan memaki aku pelit sekali. Anak perempuan seperti ini aku gak butuh. Oh, ya ampun, kok ada anak sejahat ini? Menantu ini sungguh kasihan. Sudah begini masih tidak mengeluh. Sabar banget, seperti Dewa Walas Asi. Ini semua salahmu. Kau pembawa sial. Apa yang kau berikan pada ibuku? Ramuan apa itu? Coba kau sentuh dia sedikit saja. Ibu, kau pukul aku. Sejak kecil kau tidak pernah memukulku. Kau berani memukulku demi wanita rendahan ini. Dulu aku tidak pernah memukulmu karena kau anakku. Tapi tamparan ini karena aku sadar anak yang aku besarkan adalah kacang lupa kulitnya yang lebih buruk dari binatang. Akulah putri kandungmu. Dia putri tidak punya hubungan darah. Apa dia bisa memberikanmu nafkah di hari tua? Aku punya hubungan darah denganmu. Lalu bagaimana kau memperlakukanku? Kau tidak mengakui ibumu sendiri. Kau gunakan uangku untuk menyenangkan ibu mertua yang tidak punya hubungan darah denganmu. Kau boleh lebih baik pada ibu mertua. Kenapa Putri tidak bisa? Hari ini, di depan kalian semua, aku nyatakan mulai sekarang, hubungan ibu dan anak antara aku dan Maya berakhir. Putus hubungan. Putriku hanya Putri. Cucuku adalah Rizky.
Semua sisa milikku akan kutinggalkan untuk Putri dan Rizky. Maya, mulai sekarang urusanmu selesaikan sendiri. Mulai hari ini, aku tidak lagi berhubungan. Ratna, bagaimana kau bisa setega itu sampai tidak mau mengakui putri kandungmu sendiri? Ibu, jangan kayak gitu sama aku. Sejak kecil aku yang paling kamu sayang. Bagaimana kamu bisa tidak menginginkan aku? Kamu dulu menolak ibu kandungmu sendiri. Sekarang baru sedikit kamu sudah merasa tersakiti. Pernah memikirkan perasaan aku dulu nggak kamu nih? Hah? Kamu nih egois banget. Bapak Surya, Anda juga di sini? Aku dan ibumu sudah berteman lama. Hari ini restoran dibuka. Aku sengaja datang untuk memberi selamat. Tidak kusangka aku bisa melihat kejadian seperti ini. Bukan begitu, Bapak. Anda salah paham. Aku hanya punya sedikit masalah antara ibu dan anak, ya kan, Bu? Sekarang lihatlah, karaktermu sungguh mengecewakan. Kerjasama kita berakhir di sini. Bukan begitu, Pak Surya. Dengarkan penjelasanku dulu. Anda tidak bisa membatalkan kerjasama ini. Bu, aku tahu aku salah. Semua yang ku beli untuk ibu mertua aku akan kuberi 2 kali lipat. Tolong bantu aku membujuk Pak Surya. Jadi dari awal kamu sudah tahu memperlakukanku dengan buruk karena mengandalkan aku ibumu. Sekarang pun kamu bukan benar-benar menyesal. Hanya kamu takut menanggung akibatnya. Semua yang terjadi sekarang adalah akibat perbuatanmu sendiri. Bapak Wijaya, pembayaran barang itu bisa dikasih waktu beberapa hari lagi? Apa? Gak bisa. Setelah Bapak Surya menarik dana kalian juga. Maya, beberapa pelanggan lama semuanya sudah berhenti bekerja sama dengan kita. Mereka bilang dulu karena ibu. Sekarang ibu secara terbuka mengumumkan putusan hubungan denganmu. Semua orang menarik dana. Sekarang aliran dana perusahaan hampir putus. Ayo cepat cari jalan keluar. Kalau tidak perusahaan bangkrut, keluarga kita semua akan hancur. Seharian muka cemburut ada gunanya. Kalau perusahaan bangkrut, rumah ini, mobil, semuanya harus disita untuk utang. Dulu saya bilang baik-baik sama ibumu, kamu gak dengar. Sekarang kan jadi gini. Bu, sekarang baru ngomong kayak gini, emang ada gunanya? Dulu juga ibu gak pernah nolak kan? Maya, kamu malah menyalahkan saya. Apa saya yang memaksa kamu? Lihat dari mukamu sekarang. Rumah tidak bisa dijaga, perusahaan tidak terus. Bagaimana keluarga kami menikahi pembantu pemor seperti kamu? Setelah ibumu pergi di rumah ini, bahkan tidak ada yang mengerjakan pekerjaan rumah. Makanan pun gak ada yang hangat. Mulai hari ini pekerjaan rumah kamu yang kerjakan semua. Ternyata di matamu, ibuku hanyalah pembantu gratis. Pantas dia melayani kalian. Aduh, kok seakan-akan kamu juga tidak menganggap ibumu seperti itu? Kamu dari dulu ngapain? Sekarang pura-pura jadi anak yang berbakti. Maya, kau bicara dengan ibuku seperti itu. Minta maaf sama ibuku. Untuk apa saya minta maaf? Maya, kalau kau tidak mau melanjutkan hidup ini, kita bercerai saja. Udah dipel lantainya, masakan aja kok asin banget. Urusan rumah tangga aja nggak bisa, nggak becus. Kalau emang nggak merasa berguna, kerjain sendiri. Sikapmu sama ibuku gimana sih? Disuruh kerja rumah tangga aja nggak becus. Apa kamu kira kamu masih jadi putri manja? Aku bilang sama kamu, sekarang perusahaan ini, di rumah ini semua bertumbuh padaku. Maya, kamu itu tanpa ibu adalah bayi raksasa tak berguna. Bu, coba lihat. Urusan rumah tangga aja nggak bisa. Lantainya aja nggak disapu bersih. Lagi lantai rumah kita harus dipel 2 kali. Pertama pakai disinfektan, kedua pakai air bersih. Oke, ibu ingat. Terus debu ini juga harus dilap setiap hari. Aku punya sifat bersih berlebihan. Pastikan ruangan ini bebas debu. Ngerti? Terus jendela ini juga harus dilap sebulan sekali. Nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Halo, Mbak Sari. Ini aku Maya. Akhir-akhir ini ada rezeki lebih. Aku mau pinjam uang sebentar untuk putar modal. Apa suamimu rugi investasi? Oh, gak apa-apa. Mas Agung, ini aku. Anakmu mau keluar negeri? Iya, pastinya butuh uang. Baik, maaf ganggu.
Fajar, kangen nenek. Enggak, ibu. Katanya nenek itu pembantu. Apa ibu tidak suka nenek? Fajar, yang dulu itu omongan ibu yang salah. Kamu bantu ibu sekali ya, telepon nenekmu. Bilang aja, bilang kalau kamu kangen dia, mau dia pulang ke rumah, ya? Aku nggak mau telepon, aku nggak mau. Dasar anak kok bandel banget sih, disuruh ya harus nurut. Kalau marah jangan dilampiasin ke anak. Kenapa dari dulu nggak ngapa-ngapain di pihak ibumu? Fajar sudah telepon. Begitu tahu dari sini, langsung ditutup. Dia tuh sudah bertekad nggak mau berurusan sama kita lagi. Sudah, Fajar jangan nangis. Kita cuekin ibumu. Aku benci ibu. Ibu. Baik-baik, kita nggak usah pakai ibu. Ayo nenek beliin permen. Ibu sudah masak sup pir buat kamu. Minum ini biar tenggorokan enak. Kamu akan merasa lebih enak. Terima kasih ibu. Ibu kamar di rumah sudah penuh. Kamu tidur di sini aja ya. Baik. Bu, ibu masak sup iga lagi dong. Ibu mertuaku suka. Ibu, nanti masih ada tamu. Mbaknya sudah tidak muat. Kamu aja makan di dapur seadanya. Ibu, aku salah. Aku benar-benar salah. Siapa kamu? Kalian sejak kapan bersama? Maya, perusahaan bangkrut, hutang menumpuk. Rumah ini minggu depan akan dilelang resmi. Kita pun tidak bisa tinggal di sini lama. Ibumu perlu begitu kejam, hanya ulang tahun sampai bikin perusahaan bangkrut. Dia sudah tua, tidak bisa berbuat baik. Kamu tidak berhak bicara soal ibuku. Maya, kau gila ya? Kau dan ibumu sama-sama gila. Lihat kita, keluarga yang baik-baik saja jadi kacau karena kalian berdua. Andi, lihat sendiri ini apa? Aku yang membuat keluarga ini tidak tenang. Kau pikir kamu baik? Hah? Sudah lihat, begitu saja. Maya, lihat rumah ini. Apa yang masih layak kau pertahankan? Uang habis, rumah habis, perusahaan juga habis. Setiap hari kacau balau. Aku bilang, aku muak dengan hidup ini. Kamu sudah muak. Aku juga udah muak. Padahal kamu yang duluan mengkhianati keluarga ini. Pengkhianat? Keluarga ini sudah lama hancur. Ibu saya benar, kamu memang egois dan bodoh yang tidak bisa menjaga keberuntungan. Andi! Cukup. Diam kalian semua. Maya, lihat dirimu. Kamu sudah membuat anakku jadi seperti apa. Dulu kalau bukan karena kamu yang memaksa membawa barang-barang ibumu semua ke sini, lalu tidak mau dengar nasihat untuk mengelolanya dengan baik, kenapa bisa jadi seperti ini? Benar, semua karena kamu. Ibu benar, dulu aku sudah bilang kau itu tidak bisa paham bisnis perusahaan. Suruh kamu sering bertanya pada ibu, tapi kau tidak mau dengar, merasa paling hebat. Sekarang semua salahkan padaku. Saat ambil keuntungan, kamu diam saja. Saat menyuruh-nyuruh ibuku, kenapa kalian diam saja? Hah? Sekarang satu persatu menyalahkanku. Andi, kamu selingkuh masih merasa benar? Ya, aku memang selingkuh. Mau apa? Hah? Cerai? Harus cerai? Oke, aku semenit sedetik pun aku tidak mau bersama denganmu. Cerai ya cerai, ini rumahku. Kalian semua pergi. Rumahmu? Kau tidak punya rumah lagi. Tempat ini akan segera dilelang. Kau tidak punya apa-apa dan harus menanggung utang perusahaan. Nanti Fajar pasti akan diberikan padaku. Maya, kamu tidak akan dapat apa-apa. Pergi, kalian semua pergi. Selamat datang. Ibu, Nona Maya, ada perlu. Ibu, aku tahu aku salah. Aku salah besar. Aku minta maaf, aku bisa berlutut kalau perlu. Tidak perlu, kamu tidak diterima di sini. Silahkan pergi. Ibu, aku mohon selamat perusahaanku.
Perusahaanku bangkrut, rumahku juga hilang. Dia selingkuh dan dia ingin cerai. Ibu aku sudah tidak punya jalan. Aku benar-benar tidak punya apa-apa. Sekarang aku mohon, kembalilah dan bantu aku, hanya ibu. Aku akan berbakti pada ibu. Dulu aku memang tidak berguna. Aku tahu salahku, ibu. Aku adalah putri kandungmu. Maya, aku bukan penyelamatmu. Jalan yang kau pilih sendiri. Meski harus merangkak, kau harus menjalaninya. Kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu sendiri. Kalau tidak ada urusan lain, silahkan kembali di sini dulu dan sekarang, termasuk nanti tidak menerima kamu. Ibu. Apa kau pikir aku terlalu kejam? Ibu, aku melihat dia menangis memprihatinkan. Maya dulu dimanjakan, semua harus yang terbaik. Tapi tadi aku lihat pakaian yang dia pakai sepertinya model lama dan beberapa tahun lalu. Putri, kamu memang terlalu lembut hati. Ibu, aku tahu dia sangat menyakiti ibu. Tapi bagaimanapun darah lebih kental dari air. Sekarang dia terlihat benar-benar sadar akan kesalahannya, juga sudah merasakan pahitnya. Hari ini dia datang dan menatap dan memohon. Karena sudah tidak punya jalan lagi. Jika aku benar-benar kembali membantunya menyelesaikan semuanya, tidak bisa dijamin nanti dia tidak akan mengulanginya. Ibu melihat begini, apa tidak iba? Dia sudah aku manjakan, semuanya didapat terlalu mudah. Tidak tahu susahnya hidup. Seandainya kakaknya masih hidup, setelah aku pergi dia masih punya sandaran. Tapi sekarang dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Beberapa kejatuhan harus jatuh sendiri baru tahu sakit. Beberapa jalan harus dijalani sendiri baru tahu sulitnya. Ibu, aku mengerti maksud ibu. Hanya saja melihat dia seperti itu, hatiku juga tidak enak. Aku tidak menyuruh ibu memaafkan perbuatannya di masa lalu. Hanya saja jika dia benar-benar bisa berubah, apa boleh memberinya kesempatan untuk memulai lagi. Meskipun hanya untuk membuat hati ibu lebih sedikit tenang. Aku bisa punya menantu sebaik dirimu. Entah keberuntungan apa yang ku dapat. Maya, ikan asam manis dan nasi untuk meja 3. Cepatlah. Ada apa ini? Kau buta ya? Kikuk sekali. Hal kecil ini tidak bisa. Maaf, saya segera lap. Cuaca dingin, makan ini tidak baik untuk perut. Makan yang hangat-hangat saja. Kakak ipar, maaf. Dulu aku buta karena keserakahan. Semua sudah berlalu. Terima kasih. Melihat kamu bisa berubah, sebenarnya aku dan ibu cukup lega. Kalau hari ini tanpa izin diam-diam dari ibu, aku tidak akan datang mengantarkan makanan. Sebenarnya ibu masih memikirkan kamu. Kakak ipar, kali ini aku benar-benar berubah. Kamu pulang dan bilang ke ibu, aku akan menunjukkan tekadku. Ibu, jangan buru-buru mengusirku. Aku tidak datang untuk meminta-minta, juga bukan untuk mencari masalah. Ibu, kakak ipar, ini kue yang aku buat sendiri dan tas kecil yang aku belikan untuk Rizky. Ibu, hari ini aku datang bukan untuk meminta bantuan. Aku hanya ingin dengan ibu dan putri mengucapkan maaf sekali lagi. Beberapa bulan ini aku bekerja di restoran mulai sebagai pelayan. Aku baru benar-benar tahu betapa susahnya mencari uang, betapa lelahnya. Ibu, dulu ibu begitu banyak berkorban. Dulu kupikir semua yang ibu lakukan sudah seharusnya. Kupikir ibu ketinggalan zaman. Kupikir ibu cerewet. Sekarang aku mengerti, aku yang dibutakan oleh uang dan kesombongan. Lupakan hati nurani dan rasa syukur yang paling dasar. Aku tidak meminta ibu untuk memaafkanku. Itu sudah pantas untukku. Aku hanya ingin memberitahu ibu, aku tahu aku salah dan aku benar-benar sedang berubah. Kakak ipar, dulu aku yang tergoda setan memasukkan bukti, mencemarakan namamu, menyebabkan menderitamu begitu banyak. Maaf, dan Rizky, aku bersalah pada kalian, lebih-lebih kepada kakakku. Maya, pengalamanmu beberapa bulan ini Putri sudah ceritakan secara diam-diam.
Kamu bisa merendahkan hati dan bekerja keras untuk merasakan kerasnya hidup dan merenungkan dirimu sendiri. Ibu sangat terkejut dan juga sedikit lega. Aku bisa memaafkanmu. Aku bisa memaafkanmu bukan karena kamu sekarang menyedihkan, melainkan karena aku melihat kamu berusaha berubah dan bertanggung jawab atas kesalahanmu. Tapi memaafkan bukan berarti kembali ke masa lalu. Aku tidak akan kembali ke rumahmu dan tidak akan campur tangan dalam urusan hidupmu apapun. Hidupku ada di sini bersama Putri dan Rizky. Hidupmu harus kau jalani sendiri dan hadapi. Kita bisa memperbaiki hubungan ibu dan anak. Saat hari raya kamu bisa datang melihatku, tapi kita masing-masing baik-baik saja. Saling merindukan sudah cukup. Kau mengerti? Ibu, aku mengerti. Terima kasih. Terima kasih masih mau mengakuiku. Itu sudah cukup, sungguh. Ibu, pas tahun baru ibu istirahat sebentar. Tidak menyangka, baru setahun saja kita sudah buka banyak cabang. Putri, ini semua berkatmu. Ibu, kalau tidak ada ibu, mana mungkin saya seperti sekarang. Ibu, Putri, Rizky, selamat tahun baru. Cepat masuk, ibu sudah menunggumu. Rizky, selamat tahun baru. Ibu, terima kasih. Kenapa berterima kasih? Melihatmu sekarang sudah mandiri, ibu merasa sangat lega. Dulu aku tidak tahu arti bakti anak tak terbalas. Selalu merasa kebaikan ibu padaku itu sudah sewajarnya. Sekarang aku baru mengerti kebaikan orang tua. Seperti sinar matahari di musim semi, tulus dan dalam. Sedangkan kita sebagai anak, bagaikan rumput kecil hanya dengan bersyukur menghargai dan tetap bersama, baru bisa membalas sedikit.